Gimana Mas Eko? Gimana Bang Uya? Gimana Mbak Nafa? Gimana Bang Sarono? Syaroni? Hah? Masih mau tantang rakyat? Masih mau balas protes rakyat seenaknya? Semena-mena, malah dijoget-jogetin. Kalian sendiri yang pancing emosi mereka. Kalian lupa kalau rakyat sudah bersatu. Belanda mundur cuman pakai bambu. Hah? Di dunia maya mungkin kalian bisa bayar buzzer, tapi kalian lupa buzzer cuman kerja di dunia maya, kagak ngelindungin di dunia nyata. Ini biarin deh jadi warning dah buat semuanya. Kalau rakyat lagi protes, tanggapin serius. Jawab yang bener, bukan joget-joget. Jadi kan kagak begini. Ini gua aneh ya. Kemarin pada saat almarhum Afan Kurniawan tertabrak, terlindas oleh mobil rantis lalu mengakibatkan almarhum meninggal dunia begitu ya. Anggota DPR yang kemarin bacot, joget-joget dan lain-lain, kenapa nggak keluar meminta maaf, membuat video permintaan maaf, menyesali apa yang mereka lakukan, dampaknya akhirnya sampai ada korban begitu ya. Mereka tidak minta maaf. Tapi hari ini begitu rumah Ahmad Syaroni digeruduk oleh massa, barang-barangnya dijarah, lalu semua pada sibuk buat video permintaan maaf. Ada apa? Apakah sekhawatir itu kalian? Apakah barang-barang di rumah kalian lebih berharga? Apakah rumah kalian lebih berharga dibandingkan nyawa seseorang? Coba pikirkan. Sebenarnya masyarakat ingin mendapatkan, mereka kan pengen didengarkan. Kenapa sih nggak mau nemuin mereka? Tinggal ambil perwakilan ketemu kok. Masyarakat juga tahu adab kok. Kalau masalahnya kayak begini, keadaan akan lebih buruk. Dan kalau buruk kejadian sampai akhirnya orang-orang tidak bersalah yang kena masyarakat lain, siapa yang mau disalahkan sekarang? Intinya semua orang-orang yang bertanggung jawab akan kejadian ini, tolonglah kesatria. Masyarakat juga tidak akan anarkis kalau kalian datang dengan kesatria. Itu tadi kan sempat ikut berpartisipasi bang, ikut berpartisipasi membantu juga teman-teman semua yang sedang berjuang di sini itu dengan memberikan bantuan air mineral. Gimana bang? Ya, sebagai bentuk sportif, tapi saya ingin menyampaikan pesan, aspirasi apapun yang kita lakukan sekarang, ingat, kita lakukan dengan beradab, jangan anarkis, jangan merusak fasilitas umum, jangan merugikan orang lain, jangan mengambil barang orang, karena akhirnya nanti kita dipecah belah. Jadi aspirasinya nggak nyampe, karena akhirnya masyarakat akan disalahkan. Gue sampai nggak tahu ya, harus mulai dari mana. Marah, udah jelas, kita semua marah. Kita ngomong, memberikan aspirasi dari yang damai sampai rusuh semuanya, banyak korban kayak gini. Tapi mana? Masih belum ada wakil rakyat yang ngedengerin tuntutan kita. Yang ada malah jalan-jalan ke luar negeri, kabur, terus cuman ngilang, terus membiarkan aja masyarakatnya di tengah kekacauan gini yang udah pada marah, sedih, bingung, frustasi, semua jadi satu. Tapi kalian gak ada gitu yang datang nemuin rakyat, mendengarkan aspirasi. Tuntutan kita jelas kok. Tuntutan kita jelas. Apa maunya kita? Maunya kita itu punya wakil rakyat yang memang kompeten, yang bisa kerja mewakili suara rakyat. Emang gak gampang. Kita tahu gak gampang, makanya kita butuh orang yang kompeten, yang bekerja di pemerintah untuk memajukan hidup masyarakat jadi lebih baik. Kalau isinya orang-orang gak kompeten kayak kalian, yang kerjanya cuma bikin marah masyarakat, sekarang situasinya kayak gini, salah siapa? Wakil rakyat di DPR yang jagonya tuh cuma ngabisin uang pajak rakyat, yang jagonya tuh cuma dana aspirasi, dana tunjangan komunikasi, jalan-jalan ke luar negeri, yang lagi di Australia nih sekarang. Ada juga yang kabur ke Singapura, ke Guangzhou lah, kemana lah. Pakai apa? Pakai duit kita itu semuanya. Kalau masih tahu diri, pulang, bertanggung jawab, mundur dari jabatan apapun itu.
supaya suasana lebih kondusif sekarang ya. Karena ini kita udah marah banget ini, kita masyarakatnya udah marah banget sekarang. Gara-gara joget di dalam gedung rakyat ngamuk. Gara-gara joget di dalam gedung rakyat ngamuk. Rumah Sahroni sing ning Bandung dibakar masa asik-asik jos. Akhirnya kabur nang Singapura, ngumpet dulu asik-asik jos. Makanya jangan jogetan di atas orang yang lagi pada susah. Akhirnya kabur ya. Ini Singapura jalan-jalan, ini tinggal 2 orang lagi yang terancam mau dibakar lagi, gimana? Aduh ya Allah ya Allah, perasaannya orang enak gak wong sugih. Ya ternyata jadi orang kaya nggak enak kalau diuber-uber masak. Yang enak yang orang yang dagang tahu, lapar makan tahune. Tuh kan Bapak bisa loh bisikin sebenarnya, walaupun tidak bisa mencabut, ya kan, tapi membisikkan bisa, paham lah kita ya kan Pak Prabowo. Terus ini lagi Pak Prabowo ada beberapa lagi juga itu kader. Ya kalau mereka juga malu untuk mengundurkan diri, ya bisikkanlah biar dipecat lah dari partai gitu kan, atau bahasa halusnya dinonaktifkan, bahasa halusnya Pak. Terus bisikin lagi dong Pak, banyak banget loh Pak Prabowo ini yang mau dibisikin. Aku tuh pendukung Bapak loh, serius gue dukung banget ya kan. Ini loh Pak, RUU perampasan aset itu dari tahun 2023 itu masih masuk dalam tahap program legislasi nasional. Kapan kira-kira itu disahkan Pak? Terus boleh nggak sih Pak itu para koruptor nggak usah dapat remisi, nggak usah dihukum badan, dihukum metong aja loh Pak, biar mereka itu menjadi contoh bahwa jika melakukan korupsi apa hukumannya. Ini enggak, ada yang bercocok tanam, Bapak pikir waduh dapat remisi dia bisa, dia bebas. Ada yang rajin donor, ada yang rajin tersenyum, ada yang karena berkelakuan baik. Kadang muak juga loh Pak Adik nengok tingkah-tingkah dunia ini Pak, maaf negara ini Pak Prabowo, iya kan. Sebenarnya semuanya itu masuklah dalam elit politik yang bisa berupa bisikan-bisikan yang kita tahu di mana bahwasanya itu akan sulit kita pahami, karena pada dasarnya wewenang dari seorang presiden tidak ada untuk mencabut, memecat ataupun membubarkan DPR, tapi ada bisikan-bisikan maut yang sangat berfungsi. Pak, entah apa yang kucakapkan ini, aku pun nggak tahu Pak. Udah girapan aja gini Pak, nggak bisa live. Itu yang mau aku bilang. Udah ya. Ron, kok di mana? Cepat kau pulang, cok kau tengok dulu tuh rumah kau tuh. Ih, kosong. Sak BH pun hilang, diambil. Kayak mana ini? Kau pun apa? Pintaran kalau ngomong. Tolol kau bilang pintar, pintar kau bilang tolol, tak mana-mana. Kau tengok dulu rumah kau, pulang kau dulu, kau tengok dulu rumah kau. Habis ya kan, mobil kau tinggal rangkanya aja, cemana? Ih, dibototin orang lah tuh ntar lagi ya kan. Pulang kau dulu, kau tengok dulu. Ngapain kau di Singapura itu? Cuma kau tidur di hotel mewah di Singapura, kalau hati kau di rumahmu ngapain ya kan? Gelisah kau nggak bisa tidur, bisa kau tidur tuh? Nggak bisa ya kan? Gak bisa kok tidur kan, gak bisa kan. Hai guys, kalian udah tahu kabar belum? Jadi yang koruptor ini ya guys ya, salah satunya ya si Ahmad Saroni udah pasti udah keluar, udah kabur dia. Terus sekarang si Kuya ya kan udah kabur. Terus Eko Patrio juga udah kabur. Nah Pak Urba gimana? Nah Pak Urba masih aman, jantungnya masih kuat ya. Terus kabur, bukannya menyelesaikan masalah malah kabur-kaburan guys, kena ketakutan ya kan. Terus sekarang sudah menyulut amarah masyarakat ya kan. Seharusnya kalian memperbaiki, bukan kalian menyelamatkan diri ya, kabur ya. Terus kalian dengan enak-enaknya ya, dengan gaji kalian yang besar itu kalian bisa nyewa hotel mewah ya kan, bisa tinggal di tempat yang layak, yang empuk, yang nyaman. Sementara masyarakat pendemo yang memperjuangkan haknya mereka kehujanan kepanasan tanpa kalian temuin. Terus
dengan gampangnya ya yang berseragam coklat ngomong kalau mereka masuk ke Makobrimob atau ke Mako mereka harus ditembak. Bukan begitu konsepnya Bapak ya. Dari awal di tanggal 25 Agustus mereka datang ke hadapan kalian. Kenapa kalian tidak menemuin? Malah kalian menembakkan gas air mata. Kami ini bukan sampah ya. Kami ini aset kalian. Tanpa kami kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Harusnya kalian temuin dengan baik. Apa aspirasi mereka, apa kemarahan mereka kalian hadapin. Kalau kalian sudah datang, mereka tidak akan makan kalian gitu loh. Mereka cuma punya tangan guys, tidak punya senjata apapun. Hadapin mereka. Terus sekarang sudah kejadian seperti ini sudah berlarut-larut. Terus kalian bilang, oh kalau mereka tidak kondusif masuknya tembak. Please. Di mana hati nurani kalian? Terus yang keluar negeri ya, yang enak-enak mau enak-enakan kalian keluar negeri, tolong selesaikan masalah kalian buat huru-hara. Bakar terus semua yang Anda lakukan. Bakar emosi rakyat ya. Dan Anda begitu bahagia memantaunya di luar negeri di ruangan ber-AC sambil ongkang-ongkang kaki, petantang-petenteng ya. Bakar terus, sulut terus emosi rakyat sampai Anda berhadapan langsung dengan sesuatu yang lebih besar. Jarah terus semua hak rakyat selagi bisa. Kalau nggak bisa, ya mohon maaf. Di mana sih konsep mikirnya? Ngatain tolol sama bos. Kita rakyat menggaji DPR, terus kita dikatain tolol. Wow, anggaplah benar kita tolol, lalu Anda pintar. Saking pintarnya jadi keblinger. Makanya segala sesuatu itu jangan terlalu petantang petenteng, jangan terlalu norak, jangan terlalu lebay, jangan terlalu merasa diri pintar dan orang lain tolol. Emangnya ada orang di dunia ini yang pintar banget? Nggak ada, cuman anggota DPR, Dewan Penyusah Rakyat di Indonesia. Benar atau benar? Yang berikutnya, Anda itu sedang bermain-main dengan kehebohan di media sosial. Ya, anggota-anggota terhormat, saking terhormatnya sampai keblinger. Sisanya, di dunia ini kejahatan itu biasa. Tapi kalau Anda membiarkan kejahatan itu terus-menerus terjadi, maka Anda adalah bagian dari penjahat itu sendiri. Finish, case close. Sisanya selamat berpikir para anggota dewan yang terlalu pintar sampai keblinger. Salam waras dan tolol dari para bos. Dah, mudah-mudahan semakin semangat. Apa kabar Pak Sakrone? Rumahnya dibakar sama orang tolol, sama orang goblok. Senang, bahagia? Hah? Baru ngatain tolol goblok kemarin sudah bisa bakar rumah Anda. Senang, bahagia? Senang sekali? Ya Allah ya Rob, dapat korupsi aja sombong, Allah murka. Rasain ya, orang kecil bantu pajak gondilak kowe kok ngarani goblok. Rasain kan dibakar sama orang goblok, orang tolol. Alhamdulillah Hirobil alamin. Alhamdulillah ya. Saya kan bilang alhamdulillah. Menok mas peneat. Ya. Dari kabinat dosit. Kuyang-kuyang, apa kabar? Ingat 2022 kita pernah berantem di Hotel Kempinski. Sayangnya saat itu aku bukan tamu in-house tapi lagi kerja untuk Hotel Kempinski. Waktu itu aku lagi syuting company profile. Aku sampai lupa, malu sebenarnya karena aku lagi jam kerja.
Kalau pas ketemu kamu breakfast di hotel Kempinski, di restorannya, terus aku labrak istrimu dan istrimu di meja makan, terus kamu muncul juga, gimana rasanya? Pernah kan aku tunjuk muka istrimu? Karma akan berlaku. Nah, sekarang karmanya sudah datang. Cuman berapa ya? 2022, 2023, 2004, 2005. Cuma 3 tahun. Berselang 3 tahun, karmamu sekarang rumahnya dijarah. Aku ikut seneng banget. Rumahmu digituin, aku seneng banget. Ya, karena karma itu akan berjalan. Waktu itu aku tidak salah. Kau menghina aku, kau ngompor-ngomporin followermu supaya aku diserang. Waktu itu aku ingat banget. Kau mengajak followermu untuk menyerang TikTokku. Aku ingat banget. Makanya aku labrak istrimu di Kempinski. Ingat kan 2022?